Motivasi-motivasi tentang kegalauan cinta. Kegalauan cinta bukanlah akhir dari segalanya, ia adalah proses pendewasaan yang mengajarkan kita tentang kekuatan diri dan pentingnya menghargai cinta yang sebenarnya ketika kita merasakan sakit hati. Ingatlah bahwa ini adalah langkah menuju menemukan seseorang yang benar-benar mencintai kita apa adanya. Saat cinta terasa menyakitkan, ingatlah bahwa hati yang terluka akan sembuh seiring waktu. Rasa sakit itu adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih mampu merasakan, dan itu adalah anugerah. Jangan takut untuk membuka hati lagi, karena di balik setiap luka, ada kebahagiaan yang menanti. Kegalauan cinta seringkali membawa kita pada pencarian diri yang lebih dalam. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih baik, memahami apa yang kita inginkan dan butuhkan dalam hubungan. Percayalah bahwa dengan setiap luka, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu merasa terbebani atau terluka berkepanjangan jika hubungan itu tidak membahagiakanmu. Mungkin itu bukanlah cinta yang sebenarnya. Jangan takut melepaskan sesuatu yang tidak sehat, karena dengan melepaskan, kamu memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih besar. Ketika cinta berakhir, jangan fokus pada kesedihan yang ditinggalkannya. Sebaliknya, ingatlah semua pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari hubungan tersebut. Setiap perpisahan adalah kesempatan untuk memulai kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk mencintai dan dicintai dengan lebih baik. Kegalauan cinta mengajarkan kita tentang keikhlasan, ikhlas menerima kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Belajar melepaskan dengan tulus adalah salah satu bentuk cinta yang paling murni, karena cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Rasa sakit akibat cinta adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Namun, jangan biarkan rasa sakit itu menghentikanmu untuk mencintai. Jadikan setiap luka sebagai pengingat bahwa kamu kuat, kamu berani, dan kamu layak mendapatkan cinta yang sejati. Setiap kali kamu merasa galau karena cinta, ingatlah bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung pada orang lain. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu bahagia, dan biarkan waktu menyembuhkan luka hatimu. Kegalauan cinta seringkali datang karena kita terlalu berharap pada seseorang. Cinta yang sejati adalah ketika dua orang saling melengkapi, bukan saling menggantungkan kebahagiaan. Jadilah kuat dalam dirimu sendiri, dan cinta yang sejati akan datang ketika kamu siap. Kegalauan cinta adalah ujian bagi kesabaran dan keteguhan hati kita. Ini adalah momen di mana kita diuji untuk tetap percaya bahwa ada cinta yang lebih baik yang menanti di depan. Jangan biarkan kekecewaan saat ini menghancurkan harapanmu untuk masa depan yang lebih cerah. Cinta yang tidak terbalas memang menyakitkan, tetapi jangan biarkan hal itu membuatmu merasa tidak berharga. Cinta yang sejati akan datang kepada mereka yang sabar dan tetap percaya. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, karena kamu layak dicintai apa adanya. Dalam setiap kegalauan cinta, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, entah itu tentang memahami diri sendiri lebih baik, atau tentang mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Jadikan setiap pengalaman sebagai batu loncatan menuju hubungan yang lebih baik di masa depan. Ketika cinta membuatmu galau, ingatlah bahwa ada banyak bentuk cinta di dunia ini. Cinta dari keluarga, sahabat, dan bahkan cinta untuk diri sendiri. Jangan biarkan satu bentuk cinta yang gagal membuatmu lupa akan cinta-cinta lainnya yang juga berharga. Kegalauan cinta seringkali membuat kita merasa sendirian. Namun, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang juga pernah merasakan hal yang sama. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Berbicaralah dengan orang-orang yang peduli padamu dan temukan kekuatan dalam dukungan mereka.
cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Sementara itu, gunakan waktu ini untuk memperbaiki dan mencintai dirimu sendiri. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan menarik orang-orang yang mencintaimu dengan cara yang sama. Jangan biarkan kegalauan cinta menghentikanmu untuk bermimpi dan mengejar kebahagiaan. Ingatlah bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Tetaplah berharap dan percayalah bahwa cinta yang lebih baik akan datang di saat yang tepat. Saat kamu merasa galau karena cinta, luangkan waktu untuk merenung dan menenangkan diri. Kadang-kadang, kita perlu jarak dan waktu untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, biarkan hatimu pulih terlebih dahulu. Kegalauan cinta seringkali membuat kita meragukan diri sendiri. Namun, jangan biarkan hal itu meruntuhkan kepercayaan dirimu. Kamu adalah pribadi yang unik dan berharga. Jangan pernah lupa akan nilai dirimu, meski cinta yang kamu harapkan belum datang. Cinta yang tulus adalah cinta yang memberi kebebasan, bukan rasa terkekang. Jika hubunganmu membuatmu merasa tidak nyaman atau tertekan, mungkin itu bukanlah cinta yang sejati. Percayalah bahwa kamu berhak mendapatkan cinta yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Ketika cinta terasa berat, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melewati ini. Setiap rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari proses menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jangan pernah menyerah pada cinta, karena cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Dalam kegalauan cinta, kita seringkali merasa kehilangan arah. Namun, ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan setiap luka sebagai motivasi untuk terus berjuang dan menemukan cinta yang sejati. Cinta yang sejati adalah cinta yang saling mendukung dan menginspirasi. Jika hubunganmu tidak memberikan itu, maka mungkin sudah saatnya untuk melepaskan dan mencari cinta yang lebih baik. Jangan takut untuk memulai kembali, karena setiap akhir adalah awal yang baru. Kegalauan cinta adalah kesempatan untuk belajar tentang keikhlasan dan pengampunan. Belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah langkah penting menuju kebahagiaan. Jangan biarkan kekecewaan masa lalu menghalangimu untuk mencintai lagi. Saat cinta membuatmu galau, ingatlah bahwa kamu selalu memiliki pilihan. Pilihan untuk tetap berjuang atau melepaskan. Pilihan untuk mencintai atau menjaga jarak. Pilihan untuk bahagia atau terus meratap. Pilihlah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kegalauan cinta mengajarkan kita tentang arti kesabaran dan ketekunan. Cinta yang sejati tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk menemukannya. Tetaplah percaya bahwa di balik setiap kekecewaan, ada kebahagiaan yang menanti. Cinta yang sehat adalah cinta yang memberikan kebahagiaan, bukan kesedihan. Jika hubunganmu lebih banyak membawa air mata daripada senyuman, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali. Kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus dan penuh kebahagiaan. Kegalauan cinta adalah bagian dari perjalanan menemukan cinta yang sejati. Jangan biarkan satu kegagalan menghancurkan harapanmu. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa cinta yang lebih baik akan datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Ketika cinta membuatmu galau, carilah pelarian yang positif. Fokus pada hobi dan kegiatan yang kamu cintai. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan biarkan hatimu pulih seiring waktu. Cinta yang sejati akan datang ketika kamu sudah siap. Jangan biarkan kegalauan cinta membuatmu takut untuk mencintai lagi. Setiap orang yang datang dalam hidup kita membawa pelajaran berharga. Terimalah setiap pengalaman dengan hati terbuka, dan percaya bahwa cinta yang sejati akan datang di saat yang tepat. Kegalauan cinta seringkali membawa kita pada perjalanan introspeksi diri. Gunakan waktu ini untuk mengenal dirimu lebih dalam.
memahami apa yang kamu inginkan dalam hubungan. Dengan begitu, ketika cinta yang sejati datang, kamu sudah siap untuk menerimanya dengan hati yang utuh. Putus cinta bukanlah akhir dari segalanya, ini adalah kesempatan untuk menemukan diri sendiri, dan belajar lebih banyak tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam hubungan. Meskipun menyakitkan, ini adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ketika cinta berakhir, jangan melihatnya sebagai kegagalan, sebaliknya, anggaplah itu sebagai pelajaran berharga yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap hubungan membawa pembelajaran yang dapat kita gunakan di masa depan. Melepaskan seseorang yang kita cintai memang berat, tetapi terkadang itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi cinta yang lebih baik untuk datang. Jangan takut untuk memulai kembali. Putus cinta seringkali membuat kita merasa sendirian dan kehilangan arah. Namun, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri, banyak orang di sekitar yang peduli dan siap mendukungmu. Jangan ragu untuk mencari dukungan dan berbagi perasaanmu. Saat kita menghadapi perpisahan, penting untuk tetap menjaga kepercayaan diri. Ingatlah bahwa kamu berharga dan layak dicintai. Jangan biarkan perpisahan meruntuhkan rasa percaya dirimu. Fokuslah pada hal-hal positif dalam hidupmu. Perpisahan adalah waktu yang tepat untuk merenung dan mengevaluasi diri. Gunakan waktu ini untuk memahami apa yang berjalan baik dan apa yang tidak dalam hubunganmu. Dengan begitu, kamu bisa lebih siap untuk menjalin hubungan yang lebih sehat di masa depan. Rasa sakit akibat putus cinta adalah bagian dari proses penyembuhan. Jangan takut untuk merasakannya dan mengekspresikannya. Menangis dan berbicara tentang perasaanmu adalah langkah penting menuju pemulihan. Percayalah bahwa waktu akan menyembuhkan luka hatimu. Ketika cinta berakhir, jangan berfokus pada apa yang hilang. Sebaliknya, hargai semua kenangan indah dan pelajaran yang didapat. Setiap hubungan, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Putus cinta adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Temukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan fokuslah pada pertumbuhan pribadi. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Setiap akhir adalah awal yang baru. Meskipun perpisahan menyakitkan, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupmu. Teruslah berharap dan percaya bahwa masa depanmu akan lebih cerah. Cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Melepaskan seseorang yang kita cintai adalah bentuk cinta yang paling murni. Ini adalah tanda bahwa kita menghargai kebahagiaan mereka dan kebahagiaan kita sendiri. Dengan melepaskan, kita membiarkan diri kita dan mereka untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Perpisahan seringkali membawa kita pada pencarian diri yang lebih dalam. Gunakan waktu ini untuk mengenal diri sendiri lebih baik. Memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup dan cinta. Jadikan setiap perpisahan sebagai kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika cinta berakhir, jangan terjebak dalam perasaan penyesalan atau kesalahan. Setiap orang membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar. Maafkan dirimu sendiri dan orang lain, dan fokuslah pada masa depan yang lebih baik. Putus cinta adalah kesempatan untuk menemukan kembali diri sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu cintai dan yang membuatmu bahagia. Temukan hobi baru, berpetualang, dan biarkan dirimu menikmati hidup. Kebahagiaanmu tidak tergantung pada orang lain. Ketika cinta berakhir, jangan takut untuk memulai kembali. Setiap perpisahan adalah kesempatan untuk memulai dengan lembaran baru. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk menemukan cinta yang lebih baik dan lebih sejati. Rasa sakit akibat putus cinta adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari.
Namun, jangan biarkan rasa sakit itu menghentikanmu untuk mencintai lagi. Jadikan setiap luka sebagai pengingat bahwa kamu kuat dan mampu bangkit kembali. Ketika cinta berakhir, penting untuk tetap optimis. Ingatlah bahwa setiap perpisahan membawa kita lebih dekat kepada orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kita. Tetaplah percaya dan jangan pernah menyerah pada cinta. Perpisahan adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi hubungan dan diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini, dan bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan setiap perpisahan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Putus cinta seringkali membuat kita meragukan diri sendiri. Namun, jangan biarkan perpisahan meruntuhkan rasa percaya dirimu. Kamu adalah pribadi yang berharga dan layak dicintai. Jangan pernah lupa akan nilai dirimu. Ketika cinta berakhir, jangan berusaha untuk segera menggantikannya. Beri waktu pada diri sendiri untuk pulih dan menyembuhkan luka hati. Jangan terburu-buru dalam mencari cinta baru, karena cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap hubungan membawa pelajaran berharga yang dapat kita gunakan di masa depan. Jangan pernah menyesali cinta yang pernah ada. Putus cinta adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan cara yang lebih baik. Gunakan pengalamanmu untuk memahami apa yang kamu inginkan dan butuhkan dalam hubungan. Jadikan setiap perpisahan sebagai batu loncatan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ketika cinta berakhir, ingatlah bahwa hidupmu tidak berhenti di sana. Masih banyak hal indah yang menantimu di luar sana. Fokuslah pada hal-hal positif dan biarkan dirimu menikmati setiap momen. Kebahagiaanmu tidak tergantung pada satu orang saja. Perpisahan seringkali membawa kita pada perjalanan introspeksi diri. Gunakan waktu ini untuk memahami dirimu lebih dalam, menemukan apa yang membuatmu bahagia, dan mengejar impianmu. Jadikan setiap perpisahan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Putus cinta adalah bagian dari perjalanan mencari cinta yang sejati. Jangan biarkan satu perpisahan menghancurkan harapanmu. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa cinta yang lebih baik akan datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Ketika cinta berakhir, jangan terjebak dalam perasaan kesedihan. Sebaliknya, lihatlah perpisahan sebagai kesempatan untuk menemukan cinta yang lebih baik dan lebih sejati. Jangan pernah takut untuk memulai kembali. Perpisahan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki dan mencintai dirimu sendiri. Gunakan waktu ini untuk fokus pada dirimu sendiri, menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bahagia. Putus cinta seringkali membawa kita pada perjalanan penyembuhan yang panjang. Jangan terburu-buru dalam proses ini. Biarkan diri sendiri merasakan dan menyembuhkan luka hati seiring waktu. Percayalah bahwa waktu akan menyembuhkan segala luka. Ketika cinta berakhir, jangan fokus pada apa yang hilang. Sebaliknya, hargai semua kenangan indah dan pelajaran yang didapat. Setiap hubungan, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Perpisahan adalah kesempatan untuk menemukan kembali kebahagiaan dalam diri sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Temukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan fokuslah pada pertumbuhan pribadi. Putus cinta adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Namun, jangan biarkan perpisahan menghentikanmu untuk mencintai lagi. Jadikan setiap luka sebagai pengingat bahwa kamu kuat dan mampu bangkit kembali. Ketika cinta berakhir, jangan berusaha untuk segera menggantikannya. Beri waktu pada diri sendiri untuk pulih dan menyembuhkan luka hati. Jangan terburu-buru dalam mencari cinta baru, karena cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Perpisahan adalah waktu yang tepat untuk merenung dan mengevaluasi diri. Gunakan waktu ini
untuk memahami apa yang berjalan baik dan apa yang tidak dalam hubunganmu. Dengan begitu, kamu bisa lebih siap untuk menjalin hubungan yang lebih sehat di masa depan. Putus cinta seringkali membuat kita meragukan diri sendiri. Namun, jangan biarkan perpisahan meruntuhkan rasa percaya dirimu. Kamu adalah pribadi yang berharga dan layak dicintai. Jangan pernah lupa akan nilai dirimu. Ketika cinta berakhir, penting untuk tetap optimis. Ingatlah bahwa setiap perpisahan membawa kita lebih dekat kepada orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kita. Tetaplah percaya dan jangan pernah menyerah pada cinta. Perpisahan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki dan mencintai dirimu sendiri. Gunakan waktu ini untuk fokus pada dirimu sendiri, menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bahagia. Ingatlah bahwa setiap hubungan membawa pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Meskipun ada kesulitan, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang selalu ada. Fokuslah pada aspek positif, jaga kepercayaan pada diri sendiri, dan buka diri untuk peluang cinta yang baru. Cinta memang dapat menjadi pemberi motivasi. Namun jika menghadapi galau, penting untuk memberikan waktu pada diri sendiri, mencari dukungan dari teman-teman, dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Setiap perasaan akan mereda seiring waktu. Kamu boleh jatuh cinta kepada siapa saja, tapi kamu tidak punya hak memaksakan orang lain untuk mencintaimu. Boy Chandra. Jauh sebelum kamu datang, aku sudah pernah jatuh cinta dan terluka, maka kini aku terbiasa. Jika kamu tidak suka apa yang ada di sekelilingmu, ubahlah. Setidaknya ubahlah dirimu sendiri. Ingat, kamu bukan sebatang pohon. Terkadang, keinginan hati tak harus selalu dituruti. Ada saat di mana kamu harus menggunakan logika agar hati tidak terluka. Dunia ini ibarat sebuah lautan yang luas dan kita adalah kapal yang berlayar di lautan yang telah banyak kapal karam di dalamnya. Namun, andai muatan kapal kita adalah iman dan layarnya adalah takwa, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah tersesat di lautan kehidupan itu. Manusia terbaik adalah yang selalu berusaha membuat orang lain senang. Lakukanlah, walau kamu harus meninggalkan mereka dan sendirian. Kita selalu punya pilihan tiap hari, tinggal kita memilih. Memulai niat baik yang kemarin, ataukah menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan besok ketika tiba di sebuah persimpangan dan harus memilih jalan yang dilalui. Terkadang rasanya seperti berjalan di atas treadmill, berlarian di tempat yang sama. Tak perlu terburu-buru mendefinisikan apa yang kamu rasa. Lebih baik menunggu lebih lama daripada akhirnya kamu yang terluka. Aku tidak tahu apakah tempatku benar-benar di sini. Aku tidak punya seorang pun untuk diajak bicara. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia meski semua telah berlalu. Kenangan indah itu tetap membiru di hatiku, aku tetap merindukanmu. Bagiku, tidur bukanlah sekadar melepas lelah, melainkan sebuah pelarian. Aku mencoba untuk meluapkan amarahku. Tapi, jika hanya ada aku di sini, apa gunanya? Ketika pagi tiba, aku takut untuk membuka mataku. Bahkan, aku sangat takut hanya untuk sekadar bernapas. Ketika kamu mencintai seseorang dan harus melepaskannya, akan selalu ada bagian kecil dari dirimu yang berbisik. Apa yang kamu inginkan dan mengapa tidak memperjuangkannya? Shannon L. Alder. Hati saya mungkin terluka tapi akan pulih dan mampu melihat keindahan hidup sekali lagi. Itu pernah terjadi sebelumnya, itu akan terjadi lagi, saya yakin. Ketika seseorang pergi, itu karena orang lain akan datang. Saya akan menemukan cinta lagi. Paulo Coelho. Aku pernah patah hati, aku telah patah hati. Itu bagian dari kehidupan, dan itu bagian dari mencari tahu siapa kamu, sehingga dapat menemukan pasangan yang tepat. Heidi Klum. Mungkin cinta sejati tidak ada untukku, tapi aku bisa menutupi kesepianku dengan anggapan bahwa cinta sejati ada untuk seseorang.
Roxane Gay. Melepaskan itu menyakitkan, terkadang tampaknya semakin keras. Kamu mencoba mempertahankan sesuatu atau seseorang. Semakin ia ingin melarikan diri, kamu merasa seperti penjahat karena menginginkannya. Henry Rollins. Aku tahu hatiku tidak lagi akan pernah sama. Tapi aku mengatakan pada diri sendiri bahwa aku akan baik-baik saja. Sarah Evans. Mungkin kita mencoba meninggalkan banyak kenangan tentang diri kita satu sama lain. Karena kita tahu suatu hari nanti kita tidak akan bersama lagi. Makoto Shinkai. Cinta tidak pernah mati secara alami. Itu mati karena kita tidak tahu bagaimana cara mengisinya kembali. Anna Hasnin. Hal yang paling menakutkan tentang jarak adalah kamu tidak tahu apakah mereka akan merindukanmu atau melupakanmu. Nicholas Sparks. Kamu tidak bisa meyakinkan orang untuk mencintaimu. Ini adalah aturan mutlak. Tidak ada yang akan memberi kamu cinta karena kamu ingin dia. Memberikannya, cinta sejati bergerak bebas di kedua arah. Cheryl Strayed. Kamu tahu itu cinta ketika yang kamu inginkan adalah orang itu bahagia bahkan jika kamu bukan bagian dari kebahagiaan mereka. Julia Roberts. Hati yang hancur saat patah adalah keheningan paling keras yang pernah ada. Carol Brian. Hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan diri sendiri dalam proses mencintai seseorang secara berlebihan dan lupa bahwa kamu juga spesial. Ernest Hemingway. Kesenangan cinta hanya berlangsung sesaat. Rasa sakit karena cinta berlangsung seumur hidup. Bette Davis. Di dunia ini sangat sulit bagi orang untuk menemukan cinta sejati. Latoya Jackson. Bukan kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia. Friedrich Nietzsche. Mungkin suatu hari nanti aku akan merangkak kembali ke rumah, dipukuli, dikalahkan. Tapi tidak, selama aku bisa membuat cerita dari patah hatiku, keindahan dari kesedihanku. Sylvia Plath. Aku tahu aku hanyalah musim panas di hatimu, dan bukan 4 musim penuh dalam setahun. Enda St. Vincent Millay. Dulu aku pikir kamu adalah hal terbaik yang terjadi. Tapi sekarang aku pikir kamu mungkin menjadi hal terburuk. Silver Linings Playbook. Kehilangan tidak lain, merupakan luka di hati itu adalah ingatan yang membuatnya menjadi kehancuran kita. Brian Brooklyn. Aku lebih suka mencintai sejuta kali dan patah hati setiap saat daripada menahan hati yang kosong selamanya. H.J. Hanya itu yang bisa kamu lakukan di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat arus yang mengalahkanmu, atau seberapa berat bebanmu, atau betapa tragisnya kisah cintamu, kamu harus terus berjalan. Robin Schneider. Ada banyak cara untuk mematahkan hati. Cerita penuh dengan patah hati karena cinta, tapi yang benar-benar menghancurkan hati adalah mengambil mimpinya, apapun mimpi itu. PLS Butch. Cinta adalah kebiasaan yang paling sulit untuk dihilangkan dan yang paling sulit untuk dipuaskan. Drew Barrymore. Aku tahu suatu hari nanti kamu akan memiliki kehidupan yang indah. Aku tahu kamu akan menjadi bintang di langit orang lain. Tapi kenapa tidak? Oh, bukankah itu milikku? Pearl Jam. Melihat ke belakang, aku harus menyesali bahwa terlalu sering ketika aku mencintai, aku tidak mengatakannya. Ray Stannard Baker. Kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, itu ketidakpedulian. Elie Wiesel. Ketika sedang bersedih, aku memilih berhenti melakukannya dan merasa luar biasa. Barney Stinson. Kita harus rela melepaskan kehidupan yang telah direncanakan agar mempunyai kehidupan baru yang sudah menanti. Joseph Campbell. Terkadang hal baik menjadi berantakan, sehingga hal yang lebih baik bisa datang bersamaan. Marilyn Monroe. Hidup selalu menanti masa sulit sebelum mengungkapkan siapa dirinya yang paling brilian.
Paulo Coelho, menjadi pasif berarti mati, bergerak adalah hidup. Jadi, kalau kamu pasif, kamu membiarkan hal-hal negatif masuk ke dalam hidupmu. Anonim. Tidak ada di alam semesta yang dapat menghentikanmu untuk melepaskan dan memulai kembali. Guy Finley. Suatu hari mereka akan menyadari bahwa mereka kehilangan berlian saat bermain dengan batu yang tidak berharga. Oscar Wilde. Hal-hal buruk memang terjadi. Bagaimana diriku menanggapi mereka? Mendefinisikan karakterku dan kualitas hidupku. Aku dapat memilih untuk duduk dalam kesedihan yang terus-menerus. Tidak dapat digerakkan oleh beratnya kehilangan, atau memilih bangkit dari rasa sakit dan menghargai sesuatu paling berharga yang aku miliki, yaitu hidup itu sendiri. Walter Anderson. Jauh lebih menarik untuk mencoba dan memahami apa yang mengikat dua orang bersama. Mengapa kita tetap bersama satu sama lain? Jauh lebih merupakan misteri daripada mengapa kita tidak bersatu. James Stanton Hitchcock. Aku bersyukur atas perjuanganku, karena tanpa hal ini aku tidak akan menemukan kekuatan diri sendiri. Alex L. Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli. Itu hanya menyadarkan diri bahwa satu-satunya orang yang sungguh mengendalikan dirimu adalah dirimu sendiri. Deborah Rebel. Setiap hari, lakukan sesuatu yang membuat hatimu bernyanyi. Marcia Weda. Bangun, berdandan, muncul, dan jangan pernah menyerah. Genevieve Road. Beberapa orang tidak menyadari apa yang mereka miliki sampai itu hilang. Tetapi itu tidak selalu berarti mereka harus mendapatkannya kembali. Stephen Labossiere. Ketika kamu mengambil keputusan, takdirmu dibentuk. Anthony Robbins. Cintailah hidupmu sendiri, setiap menitnya Jack Kerouac. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi kita sering melihat terlalu lama dan sangat menyesali pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah terbuka untuk kita. Alexander Graham Bell. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Albert Einstein. Seperti beberapa anggur, cinta memang bisa ditakdirkan tidak bisa matang. Graham Greene. Aku tidak terlalu memikirkan mantan dari masa lalu. Aku senang mengenalnya, tetapi ada alasan mengapa mereka tidak berhasil mencapai masa depanku. Lorraine Sago Rosenthal. Cinta tidak pernah hilang jika tidak dibalas. Cinta akan mengalir kembali dan melembutkan serta menyucikan hati. Washington Irving. Kamu jatuh cinta dengan badai. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan keluar tanpa terluka? Nikita Gill. Menyalahkan mantan ketika hubungan kandas seperti menyalahkan pakaian, karena tidak pas untuk diri sendiri. Angki Jarungwian. Ada lautan keheningan di antara kita, dan aku tenggelam di dalamnya. Ranata Suzuki. Kita harus rela melepaskan kehidupan yang telah kita rencanakan, agar memiliki kehidupan yang menanti kita. M. Forster. Melepaskan tidak pernah mudah, tetapi bertahan bisa sama sulitnya. Namun kekuatan diukur bukan dengan bertahan, tetapi dengan melepaskan. Len Santos. Hanya waktu yang dapat menyembuhkan hati, sama seperti waktu yang dapat menyembuhkan tangan dan kakinya yang patah. Nona Piggy. Melepaskan memang sakit, kadang-kadang semakin keras kamu mencoba mempertahankan sesuatu atau seseorang, dia malah semakin ingin pergi. Henry Rollins. Seseorang membuat kesalahan, itulah hidup, tapi tidak pernah salah untuk mencintai. Romain Rolland. Tindakan bisa membuat kita terjatuh, ada 1000 cara untuk bangkit. Jangan pernah bersedih dari apa yang terjadi hari ini, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Aku hanya tersenyum, itu caraku menghiasi luka. Aku hanya tertawa, itu caraku untuk bersembunyi.
Kamu datang saat hati ini hampa, dan kamu pergi saat hati ini penuh olehmu. Tak pernah ada kata menyesal untuk mencintaimu. Namun, yang paling aku sesalkan adalah hubungan kita yang tak bisa dilanjutkan. Maaf, ku pilih putus, dan aku tak akan pernah melupakanmu, karena kamu pernah menjadi orang yang mengisi hari-hari indahku. Manisnya cinta kita semanis madu, namun sayangnya, madu itu telah kau bagi 3. Dan sayangnya, hubungan kita pun harus putus. Ketidakbisaan hanya dimiliki orang-orang yang gagal. Tidak pernah ada kata-kata tidak bisa, walau harus sejuta kali mencoba dan galau. Kegagalan cinta bukan disebabkan oleh kurangnya cinta. Terkadang hanya karena sikap egois saja. Obat sakit cinta ialah cinta, temukan cinta baru. Berharaplah terus, agar suatu hari kelak engkau menemukan jodoh terbaikmu. Cinta yang gagal haruslah ditempatkan di peti masa lalu. Jangan sekali-kali membukanya. Mengapa hati ini begitu sakit? Mungkin itu adalah cara Tuhan agar kita jangan terlalu berharap pada manusia. Bahkan orang yang kita cintai pun bisa menyakiti. Kegagalan cinta ini mengajarkan diri untuk bersikap bijak terhadap kehidupan dunia. Setiap peristiwa akan penuh makna saat kita pandai memetik hikmah di baliknya. Dia bukannya wanita yang kurang baik, hanya saja kalian bukan pasangan yang tepat. Hati mana yang tak sakit bila jalinan cintanya putus? Jiwa mana yang tak terluka saat gagal membangun mahligai cinta? Lepaskan segenap kekecewaan, tataplah masa depan. Perpisahan itu mungkin saja awal dari kebahagiaan dari diri masing-masing. Sudahlah gagal cinta, janganlah gagal move on. Anda tidak bisa menjalin hubungan cinta yang baik jika masih terlilit masa lalu yang kelam. Sikap terbaik untuk mengobati patah hati ialah dengan menemukan cinta terbaik. Dalam kesedihan carilah kata-kata motivasi gagal cinta untuk membangkitkan lagi hatimu yang sudah layu. Bangkitlah dari keterpurukan, meskipun patah hati ini sangat melukai. Percayalah akan sembuh seiring waktu. Daripada menangisi cinta yang lalu, lebih baik berusaha menjadi wanita muslimah yang saleha. Bukankah jodoh kita sebanding dengan diri kita? Bukan melupakan, tapi mencoba untuk tidak mengingat. Manusia selalu rindu pada cinta yang romantis. Berusahalah bersikap romantis untuk menghindari kegagalan cinta berikutnya. Tak harus melupakan, karena sesuatu yang hadir dalam hidupmu adalah bagian yang memang harus kau lalui dan dikenang untuk menjadi cerita di masa mendatang. Jika memang cinta tak direstui, kamu harus mengambil risiko cinta itu. Mendapatkan cinta dengan mengesampingkan restu, atau mendapatkan restu dengan membuang cintamu. Ibarat luka yang ingin disembuhkan, kenangan sedih pun ingin segera dihapuskan. Tuhan membuat semuanya indah di waktu yang tepat. Jika tidak indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Sesuatu yang terlihat buruk pada awalnya bisa menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Biarkan kenangan lamamu berlalu, jangan biarkan bertumpuk di pikiranmu. Pikirkan masa depanmu dengan hal-hal yang baru. Di setiap kegagalan dalam bercinta pasti Tuhan telah menyiapkan pengganti terbaik untukmu. Percayalah semuanya akan indah apabila sudah waktunya tiba. Hari-hari yang kau jalani sekarang nikmatilah. Dan rasakan kelak suatu saat itu akan indah pada waktunya. Jika kamu terus memfokuskan dirimu akan terjadinya masa lalu, maka kamu tidak akan melihat sesuatu yang terjadi pada masa depanmu. Aku akan mengingat sampai bosan. Mungkin itu cara terbaik untuk melupakan. Berbahagialah orang yang dapat memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Terkadang, kamu harus melupakan apa yang kamu inginkan
hanya untuk bisa menemukan apa yang pantas kamu dapatkan. Jangan terlalu memikirkan masa lalumu, karena yang ada hanyalah kenangan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, bisa jadi ia adalah pelajaran paling berharga, agar engkau dapat membangun cinta di masa depan. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan selain bersedih karena kegagalan cinta. Masa depanmu lebih penting dari sekadar cinta yang tak mungkin bisa membahagiakan dirimu. Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan jika kamu berpikir Dia tak mendengar doamu. Semua akan indah pada waktunya, percayalah. Ketika hati masih menginginkan seseorang di masa lalu kembali dengan kenangan indah dulu, lihatlah bahwa hidup maju untuk masa depan. Jangan menggendong kenangan pahit terus-menerus jika derita ingin digerus. Hal yang mungkin bisa membuatmu belajar yaitu kenangan, kesedihan hati, dan kegagalan. Mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan bukanlah hal yang mudah. Setiap pasangan pasti tidak ingin berpisah pada akhirnya. Namun keputusan itu mungkin adalah yang terbaik. Ada banyak alasan kenapa putus hubungan jadi solusi terakhir untuk diambil. Daripada kamu dan pujaan hati saling menyakiti. Jika kamu dan pasangan sudah tak ada lagi kecocokan, maka mau nggak mau kamu harus putus dan kembali jadi jomblo. Tak ada ungkapan yang bisa menggambarkan betapa sedihnya perasaan putus cinta. Dari yang biasanya ada orang selalu setia berada di sampingmu, kini ia telah pergi. Dulu yang selalu berdua, kini kamu harus berjalan sendirian di tengah keramaian orang. Kamu harus hidup mandiri dan melakukan apa-apa sendiri. Efek sakit karena putus cinta memang sulit hilang dengan cepat. Namun kamu pasti bisa jika ingin melupakannya. Karena melupakan tak semudah mengenal. Bertahan atau dikalahkan, aku pilih melupakan. Cara melupakan yang terbaik adalah berhenti memperhatikan. Hidup adalah tentang bertahan dan belajar menerima atau pergi dan belajar melupakan. Butuh waktu untuk melupakan, butuh kesabaran untuk ikhlas ketika ditinggalkan. Jika kamu ingin melupakan rasa marah terhadap seseorang, ingatlah kebaikannya. Pada hari yang semakin malam, cobalah untuk belajar melupakan dalam keheningan. Lupakan sakitnya, tapi ingatlah pelajarannya. Terkadang kita ingin tertidur agar bisa melupakan, dan terkadang kita ingin melupakan agar bisa tertidur. Kesibukan adalah cara terbaik untuk melupakan banyak hal. Membuat waktu melesat tanpa terasa. Keadaan yang paling menakutkan selain terlupakan adalah memaksa diri untuk melupakan. Cara terbaik untuk melupakan masa lalu adalah bukan dengan menghindari atau menyesalinya, namun dengan menerima kenyataan dan memaafkannya. Aku memaafkan supaya aku tenang, aku melupakan supaya aku dapat tersenyum. Aku diam karena aku benci berdebat. Aku bersabar karena keyakinanku pada Al-Nolha tak terbatas. Ketika beras gagal menjadi nasi, maka buatlah ia menjadi bubur yang enak. 3 hal dalam hidup yang tidak akan kembali: waktu, kenangan, dan kesempatan. Selalu ada kenangan yang tertinggal dari setiap perjalanan, walau itu cuma sedetik. Masa lalu boleh kita kenang dengan satu syarat. Kenangan tersebut bisa memberdayakan kita, bukan menjatuhkan kita. Kenangan pahit biasanya adalah obat, jadikan pelajaran. Kenangan manis bisa menjadi racun, menghanyutkan, maka berhati-hatilah. Singkatnya pertemuan belum tentu, dan tidak selalu menghasilkan singkatnya kenangan. Banyak yang datang pun menghilang, beberapa menjadi kenangan. Beberapa menjadi pelajaran, namun hanya satu akan menjadi akhir perjalanan. Sabarkan hatimu, karena kegagalan cinta ini, meskipun dia kau anggap sebagai yang terbaik, bila hubungan cintamu mengalami kegagalan, berarti dia bukan yang terbaik. Pada hari yang
yang makin malam, cobalah untuk belajar melupakan dalam keheningan. Lupakan sakitnya, tapi ingatlah pelajarannya. Seorang wanita memiliki hati yang dapat memaafkan, tapi juga memiliki ingatan yang tidak dapat untuk melupakan. Sebelum kita hilang dan beranjak untuk saling melupakan, mari tinggikan lagi alasan mengapa dulu pernah berbagi kebahagiaan. Semua luka bisa diobati. Baik dan buruknya kenangan di masa lalu sejatinya juga membawa pelajaran berharga untuk hidup saat ini dan masa depan. Lebih baik berpisah dengan bahagia daripada bersama, namun selalu dihantam duka cita. Senantiasa aku berusaha untuk menjaga setiap sisi dari cinta ini. Namun segalanya telah berubah semenjak peristiwa itu. Setelah jauh aku merenung, akhirnya aku mengerti bahwa masing-masing kita saling mencintai. Hanya saja kita tak pandai mengungkapkan rasa cinta itu. Setelah jauh aku merenung, akhirnya aku mengerti bahwa masing-masing kita saling mencintai. Hanya saja kita tak pandai mengungkapkan rasa cinta itu. Ku ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untukmu yang pernah singgah dalam hatiku, memberi warna dalam kehidupanku. Kenangan akan seseorang yang sudah pergi dari kehidupan akan meninggalkan bekas. Tak terkecuali kenangan dari seorang mantan yang pernah hadir dalam hidupmu. Pasti akan ada perasaan ingin segera move on dan berpisah dari bayang-bayang mantan. Maka tambahlah semangat hidup agar lebih cepat move on. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Lebih baik menjaga apa yang ada di tangan kita daripada mengejar apa yang ada di tangan orang lain. Semua bisa dilalui, semua bisa dihadapi, semua bisa diselesaikan untuk masa depan. Saat kamu melakukan sesuatu dan gagal, kamu mendapatkan hikmah. Jika tidak melakukan apa-apa artinya, kamu kalah oleh rasa takut. Cinta tidak hanya bertumpu pada satu pihak. Tinggalkan masa lalu dan raih kehidupan baru. Yakinkan diri dan buktikan pada dunia bahwa kamu adalah seseorang yang berharga. Tidak ada satu pihak yang boleh meragukanmu, termasuk pikiranmu sendiri. Cinta yang pergi akan datang kembali dengan sesuatu yang menenangkan hati. Jangan pertahankan seseorang yang menjadikanmu kehilangan rasa bahagia. Derita masa lalumu itu terlalu jauh untuk menyentuhmu hari ini, tapi pengulangan kenangan dan rasa sakitnya lah yang bisa melemahkanmu. Mario Teguh. Keheningan mengapungkan kenangan, mengembalikan cinta yang hilang, menerbangkan amarah, mengulang manis keberhasilan dan indah kegagalan. Hening menjadi cermin yang membuat kita berkaca suka atau tidak pada hasilnya. Dewi Lestari. Beberapa orang tinggal dalam hidupmu agar kau menghargai kenangan. Beberapa orang tinggal dalam kenangan agar kau menghargai hidupmu. Firsa Besari. Dengan terus melangkah, cepat atau lambat, semua beban kenangan akan tertinggal di belakang. Terry Lee. Jangan membebani kenangan kita dengan kesusahan yang telah berlalu. William Shakespeare. Senja tak pernah salah, hanya kenangan yang membuatnya basah. Wira Nagara. Dahulu aku pernah menyembunyikanmu dalam bait-bait puisi, membelaimu dalam rimanya yang pasif. Dahulu, Helvitiana Rosa. Tidak ada yang benar-benar bisa melenyapkan kenangan lalu. Kita hanya bisa menimbunnya dengan kenangan baru yang lebih besar nilainya. Ilham Gunawan. Jika kau tak kunjung datang, barangkali kau memang ditakdirkan sebatas kisah yang hanya layak tersimpan sebagai kenangan. Boy Chandra. Jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi temu, kau dan aku akan menjadi kita. Firsa Besari. Jangan biarkan kemarin menghabiskan terlalu banyak hari ini.
Will Rogers. Kalau ada satu hal yang benar-benar aku tahu pasti dalam hidup, itu adalah kemampuan waktu yang sangat hebat untuk menyiksa kita dalam rasa menyesal. Diane Rand. Kita tidak akan membiarkan masa lalu menyeret kita ke bawah dan menghentikan kita untuk bergerak maju. Kita mengerti kemana kita harus pergi. Vladimir Putin. Dalam proses melepaskan, kamu akan kehilangan banyak hal dari masa lalu, tetapi kamu akan menemukan dirimu sendiri. Deepak Chopra. Tapi kalau kamu tengah mengalami patah hati, jangan sampai terlalu larut dalam waktu yang lama. Sebab terkadang harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Semuanya tidak ada yang abadi. Jika ada senang pasti ada sedih. Yakin bahwa kehidupan dapat berputar, jadi harus tetap semangat maju. Dengan perlahan kamu pun bisa belajar untuk move on. Patah hati banyak memberikan pelajaran kehidupan agar lebih menghargai perasaan orang. Siap menghadapi masa depan yang mungkin menyakitkan. Pembelajaran ini memberikan pengetahuan agar tidak terlalu asing dengan pencobaan serupa yang mungkin akan kamu hadapi di masa depan. Kebijaksanaan adalah upah tiada tara dari segala proses patah hati yang sudah berhasil kamu lalui. Kegalauan cinta mungkin membuatmu merasa tersesat, tetapi ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki akhirnya. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan seiring berjalannya waktu, luka hatimu akan sembuh. Jangan ragu untuk merangkul masa depan yang lebih cerah. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang menemukan kembali dirimu sendiri. Temukan hal-hal yang membuatmu bahagia, hobi yang kamu nikmati, dan orang-orang yang mendukungmu. Dengan fokus pada dirimu sendiri, kamu akan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Setiap akhir adalah awal yang baru. Jangan biarkan kegalauan cinta menghentikanmu untuk bermimpi dan mencapai tujuanmu. Hidupmu memiliki banyak potensi yang belum tergali. Jadikan perpisahan ini sebagai batu loncatan untuk meraih impianmu. Ketika cinta menyakitkan, ingatlah bahwa kamu adalah pribadi yang berharga. Jangan biarkan rasa sakit mengurangi nilai dirimu. Kamu layak mendapatkan cinta yang tulus dan hubungan yang sehat. Percayalah bahwa masa depanmu akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Bangkit dari kegalauan cinta bukanlah hal yang mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penyembuhan adalah kemenangan. Jangan meremehkan kekuatan diri sendiri. Dengan tekad dan kesabaran, kamu akan bangkit lebih kuat. Ketika cinta berakhir, beri dirimu waktu untuk bersedih. Tetapi jangan biarkan kesedihan itu menguasaimu. Temukan kegiatan yang positif dan produktif untuk mengalihkan perhatianmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki dirimu sendiri. Rasa sakit akibat kegalauan cinta adalah bagian dari perjalanan hidup. Jangan takut untuk merasakannya dan menangisinya. Namun, setelah itu, bangkitlah dan hadapi hari-hari dengan kepala tegak. Kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Ingatlah bahwa setiap perpisahan adalah pelajaran berharga. Ambil hikmah dari pengalaman tersebut dan gunakan untuk tumbuh dan berkembang. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kegalauan cinta seringkali membuat kita meragukan diri sendiri. Namun, ingatlah bahwa kamu memiliki potensi yang luar biasa. Jangan biarkan satu hubungan yang gagal menghalangimu untuk mencapai kebahagiaan. Teruslah percaya pada dirimu sendiri. Ketika cinta berakhir, jangan terjebak dalam penyesalan. Setiap orang membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar. Maafkan dirimu sendiri dan orang lain, dan fokuslah pada masa depan yang lebih cerah. Kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang menerima kenyataan dan melepaskan apa yang tidak bisa diubah. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu. Biarkan dirimu bebas untuk menemukan cinta dan kebahagiaan yang baru. Kegalauan cinta mungkin membuatmu merasa lemah,
Tetapi sebenarnya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Hadapi setiap hari dengan keberanian dan keyakinan bahwa kamu akan melalui ini. Ketika cinta berakhir, fokuslah pada dirimu sendiri. Temukan kembali hal-hal yang kamu cintai dan nikmati waktu untuk dirimu sendiri. Ini adalah waktu yang berharga untuk merenung dan mengevaluasi apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang membangun kembali rasa percaya dirimu. Jangan biarkan satu hubungan yang gagal meruntuhkan rasa percaya dirimu. Ingatlah semua hal baik tentang dirimu dan percayalah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik. Setiap perpisahan membawa kita lebih dekat kepada orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kita. Jangan menyerah pada cinta hanya karena satu hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tetaplah berharap dan percayalah bahwa cinta sejati akan datang. Ketika cinta berakhir, penting untuk menjaga pikiran dan tubuh tetap sehat. Olahraga, meditasi, dan aktivitas positif lainnya dapat membantu mengatasi kegalauan. Jadikan kesehatan mental dan fisikmu sebagai prioritas utama. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang menemukan kembali kebahagiaan dalam diri sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Temukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan fokuslah pada pertumbuhan pribadi. Ketika cinta berakhir, jangan takut untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekatmu. Berbicaralah tentang perasaanmu dan biarkan mereka membantu. Dukungan dari teman dan keluarga dapat menjadi sumber kekuatan yang besar. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang merangkul masa depan dengan hati terbuka. Jangan biarkan rasa sakit menghalangimu untuk mencintai lagi. Percayalah bahwa cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Kegalauan cinta adalah kesempatan untuk belajar tentang keikhlasan dan pengampunan. Belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah langkah penting menuju penyembuhan. Jangan biarkan rasa sakit masa lalu menghalangimu untuk bahagia di masa depan. Ketika cinta berakhir, ingatlah bahwa hidupmu tidak berhenti di sana. Masih banyak hal indah yang menantimu di luar sana. Fokuslah pada hal-hal positif dan biarkan dirimu menikmati setiap momen. Kebahagiaanmu tidak tergantung pada satu orang saja. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang menemukan kembali kekuatan dalam dirimu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri. Ketika cinta berakhir, jangan berusaha untuk segera menggantikannya. Beri waktu pada diri sendiri untuk pulih dan menyembuhkan luka hati. Jangan terburu-buru dalam mencari cinta baru, karena cinta yang sejati akan datang pada waktunya. Kegalauan cinta seringkali membawa kita pada perjalanan introspeksi diri. Gunakan waktu ini untuk memahami dirimu lebih dalam, menemukan apa yang membuatmu bahagia, dan mengejar impianmu. Jadikan setiap perpisahan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang menerima kenyataan dan melihat masa depan dengan optimisme. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai dengan lembaran baru. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu untuk mencapai kebahagiaan. Ketika cinta berakhir, penting untuk tetap menjaga kepercayaan dirimu. Ingatlah bahwa kamu adalah pribadi yang unik dan berharga. Jangan biarkan perpisahan meruntuhkan rasa percaya dirimu. Fokuslah pada hal-hal positif dalam hidupmu. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Nikmati momen-momen sederhana dan hargai setiap langkah kecil menuju penyembuhan. Kebahagiaanmu ada di tanganmu. Ketika cinta berakhir, jangan biarkan rasa sakit menghalangimu untuk bermimpi. Teruslah bermimpi dan mengejar tujuanmu. Hidupmu memiliki banyak potensi yang belum tergali. Jangan pernah menyerah pada impianmu. Bangkit dari kegalauan cinta adalah tentang menemukan kembali cinta untuk diri sendiri.
Cintai dirimu sendiri lebih dalam, hargai dirimu, dan berikan perhatian yang kamu butuhkan. Dengan mencintai diri sendiri, kamu akan menarik cinta yang lebih baik. Ketika cinta berakhir, ingatlah bahwa setiap perpisahan membawa kita lebih dekat kepada orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kita. Tetaplah percaya dan jangan pernah menyerah pada cinta. Masa depanmu penuh dengan kemungkinan yang indah. Selalu jaga optimisme dan harapan. Percayalah bahwa masa depanmu penuh dengan kemungkinan yang indah, dan bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Tetaplah berharap dan jangan pernah menyerah pada cinta.